Dewan Kesenian Jawa Timur mengadakan pameran seni rupa Pagebluk 2020 di salah satu pusat perbelanjaan di Jember. Pameran ini adalah pameran pertama di era new normal yang diikuti oleh sejumlah seniman dari berbagai daerah. Langsung saja pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Halo pemirsa, kali ini saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kabupaten Jember, yakni di Matahari Johar Plaza. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengajak pemirsa belanja, namun mengikuti kegiatan dari Dewan Kesenian Jawa Timur, yakni pagelaran Pagebluk 2020. Nah, pasti pemirsa di rumah penasaran kan dengan bagaimana kegiatannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bertempat di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Jember, pameran seni rupa Pagebluk 2020 ini digelar oleh Dewan Kesenian Jawa Timur dengan diikuti oleh sejumlah seniman dari berbagai daerah, baik dari Jawa Timur maupun Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini sebanyak 40 perupa terlibat di dalamnya, di mana 16 peserta berasal dari Jawa Timur dan sisanya berasal dari luar Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dinilai sangat penting karena merupakan giat yang dapat menjadi representatif seni rupa Jawa Timur, sekaligus untuk memberi stimulus pada pegiat seni di Indonesia agar tetap berkarya dan berkreasi di tengah pandemi ini. Yang jelas pameran seni rupa Pagebluk judulnya. Tapi dari semua ini yang penting adalah ini yang pertama kali di Jember. Peristiwa budaya namanya pameran seni rupa dengan melibatkan sekian banyak seniman yang tanda petik kalibernya sudah luar biasa, dan alhamdulillah mereka percaya bahwa kita bisa menyelenggarakan. Itu yang membuat kita semangat. Sebetulnya kalau saya boleh ngomong ya, kalau ini Jember baru pertama kali ya karena memang skop kita masih lokalan aja. Tapi begitu Dewan Kesenian Jawa Timur punya program dan bisa digeser ke Tapal Kuda, nah ini kebetulan seharusnya di Situbondo acaranya. Cuman karena rezekinya Jember sih, rezekinya kita, sana gak siap dengan perizinan macam-macam. Itu karena zona merah akibat COVID-19. Iya, lah kita ya memang mengawali tentang izin itu, tanya ke Intel, terus kebetulan saya bertetangga dengan pihak Matahari tadi. Beliau nyaranin tempatku aja, izin gimana? Beres, karena kami punya hak operasional. Nah itu bisa kita lihat dari ini, kita bisa memulai opening sampai acara ini, bahkan sampai wawancara ini kan katakanlah kita masih tetap jaga jarak. Itu ya. Iya. Di situ juga ada mulai masuk kan sudah di, kalau seniman Jawa Timur itu sekitar 20-an. Jawa Timur kebetulan ada dari 16 kabupaten. Nah, terus yang undangan Jogja 5, Bali juga kisaran seperti itu. Ini yang mungkin bisa dilihat karya-karyanya yang sebelah sana nanti, Mbak. Itu lebih keren ya dalam dunia seni rupa hari ini. Banyak asli Jember kan, tapi kan belum pernah ketemu lukisan-lukisan kayak gini kan. Nah itulah, kami itu berbagi data visual sebetulnya, data visual yang bisa dilihat siapapun. Mereka kan bawa sampai kemanapun. Maafin omongan guru lo ya. Bisa juga kayak gitu. Kalau dalam suatu eksibisi itu sah-sah saja kalau ada transaksi dan sebagainya. Saya sebagai, katakanlah sebagai panitia, please welcome. Kalau memang masyarakat berkehendak untuk memiliki, monggo. Sangat dipersilakan Iya. ya Pak ya. Nah ini Pak, harapan Sah-sah saja itu. Okay. bagaimana Pak? Yang pertama pendidikan buat seniman Jember. Benar, Jember dengan melihat situasi yang kayak gini, ini loh, seni rupa Jawa Timur hari ini seperti ini, sudah keren seperti ini. Maaf, saya boleh cerita sedikit. Saya mengalami sampai 2 kali kurasi ketika penyelenggaranya Galeri Nasional. Jawa Timur sampai dikurasi 2 kali, dan itu menghasilkan 23 seniman yang bisa pameran di Galeri Nasional. Jogja saja cuma 10. Insya Allah tahun 2018.
insya Allah. Dan berarti barometer Jawa Timur sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah kalau teman-teman seniman Jember mau belajar dari ini, harapannya sudah itu, Mbak. Dukungannya yang jelas ini sudah berlangsung. Mungkin beliaunya atau siapapun yang berada di balik birokrasi itu berdoa, dan kebetulan saya sendiri kan seorang birokrat juga kapan hari, tapi dengan melaksanakan seperti ini saya nggak ribet dengan urusan yang macam-macam. Itu yang penting. Meskipun situasinya, kondisinya COVID, saya masih percaya bahwa kalau ini menjadi suatu niatan bagus, insya Allah akan berlangsung. Quote-nya the show must go on. Itu aja. Jadi kalau ditanyakan Pemkab gimana, aku gak ngomong itu. Ini sudah berlangsung, sudah sangat alhamdulillah. Syukur harapan yang tadi disampaikan yang bawa doa itu, Mbak ingatkan, mudah-mudahan kita dapat galeri. Itu, iya, sama-sama. Selain itu, Taufik selaku Ketua Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur menjelaskan bahwa kegiatan ini sangatlah berdampak positif, diantaranya untuk membangkitkan perekonomian lokal dan sebagai ruang kesadaran bersama untuk kebangkitan seni di Indonesia. Kesenian Jawa Timur itu memotret situasi pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah instrumen kreatif sebenarnya. Jadi kami ini berharap bahwa isu tentang masalah coronavirus atau COVID-19 ini tidak mematahkan semangat untuk berekspresi, dan sekaligus harusnya memang seniman lah yang berusaha untuk mendokumentasikan. Tidak hanya kita itu dokumentasi itu hanya bersifat praktis, tapi lebih substansif, sehingga kemarin kita juga mendokumentasikan tentang perilaku masyarakat secara umum, tidak dalam konteks pemberitaan, tapi apa dampak yang terdalam bagi masyarakat setelah kita melihat corona ini menjadi wabah kan itu. Nah, kami juga kita melihat bagaimana sih spirit seniman ketika kita dalam kondisi corona. Apakah mereka hanya butuh bansos? Apakah mereka tidak butuh hidup dengan lifestyle yang baru dengan situasi kayak gini? Nah, ini kita coba memancing sehingga mereka mulai ada yang berani berpameran, ada yang berani menceritakan tentang kehidupannya, ada yang mencoba mengekspresikan tentang keluh kesahnya. Nah, beberapa kali kita melihat ya, seperti Surabaya saja itu ada Perwali 33, Perwali 28, lalu di Pasuruan itu ada surat edaran Bupati, ada surat edaran dari Bupati Bojonegoro, ada juga surat edaran dari Wali Kota Pasuruan. Semuanya variatif. Ada mereka yang memang ketakutan. Tapi sebenarnya begini, pemerintah itu harus mengkaji, melarang sesuatu itu harus ada SOP-nya dulu. Peraturan perda atau perwali atau perbub itu juga SOP dulu. Jadi sebenarnya standar protokol itu sudah menjadi acuan secara nasional. Nah, tinggal di daerah ada implementasi, ada aturan-aturan ketetapan berdasarkan daerah baru boleh dilarang. Sehingga ini dilarang, kalau tidak memenuhi standar ini maka Anda akan dilarang. Harusnya seperti itu pemerintah. Makanya juga di Surabaya dilematis kan. Pemerintah memberikan surat edaran tidak boleh bikin tasakuran, sekarang pemerintah kota sendiri di Surabaya membuat perayaan. Nah, ini akhirnya diprotes oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat seni. Nah, kami di sini berusaha untuk mencoba, sebenarnya kita seniman ini cobalah menjawab ruang solutif yang sangat efektif bagi kembalinya new normal ekonomi Indonesia. Kami berpikir begini, Jember ini harusnya melihat pada potret itu ada 3 yang harus dicapai. Jember sebagai sumber daya alam yang hebat, sumber daya manusia yang luar biasa, itu harus ada yang namanya ruang bagaimana membuat kajian-kajian tidak secara politis, tapi secara ekonomis dan seni. Alam yang cukup bagus sudah, ada pun pantai. Tapi di sini tidak ada sesuatu yang mau mengerjakan di bidang wilayah souvenir, kreativitas. Harusnya ada penggabungan nih, Ada sudah Jember Fashion Carnival, tapi orang tidak ada yang jualan alat-alat untuk karnival. Nah, lalu mal-mal juga tidak berbasis karnival. Saya lihat mallnya sangat seperti itu. Harusnya ketika sudah event tentang masalah Jember Fashion Carnival, harusnya orang datang ke sini merasa 1 tahun harus datang, tapi tiap hari harus ada terkesan Jember Fashion Carnival. Hotel-hotelnya harusnya seniman-seniman itu mengedukasi pemerintah, semua hotel yang wajib ada di Jember harus berbasis Jember Fashion Carnival.
sehingga orang tetap akan menjadi hidup, ekonominya hidup. Nah, kayak gitu sih sebenarnya. Itu. Pas yang kedua, seniman itu diberikan kesempatan untuk melakukan transaksi produktif kekaryaan, tapi transaksi pragmatis kehidupan. Contoh, kalau lukisan begitu kan mahal, 5 juta. Coba mereka diciptakan di setiap hotel-hotel itu ada yang slot 2x3 atau 4x3 untuk souvenir-souvenir karya masyarakat seni dan budaya. Karya seni dan masyarakat loh, bukan hanya seniman, karya seni dari masyarakat dan budaya. Jadi boleh dihasilkan oleh seniman, boleh dihasilkan oleh masyarakat. Dan sejauh itu sudah ada atau belum? Nah ini, makanya jadi kajian saya keliling dari hotel-hotel. Ini hotel kok kayak kamar mandinya seperti itu. Nah saya harus mengevaluasi seperti itu. Sebenarnya kenapa itu terjadi, maka harus kita evaluasi lagi. Biar nanti apa, masyarakat Jember dari aktivitas seperti ini bisa berdampak. Jangan mimpinya dulu dibuat, tapi prakteknya dulu yang harus dilaksanakan. Sehingga mimpi ini menjadi viewer. Jadi penangkap dari instrumen-instrumen yang muncul itu. Nah, bagian dari tuntutan para seniman di Jatim atau seperti apa? Ya harusnya itu sudah tuntutan mutlak seniman seluruh Indonesia. Bahkan ini yang lihat aja, tanya aja Dewan Kesenian seluruh Indonesia yang progres itu hanya Jawa Timur. Jakarta aja sekarang udah tutup karena gedungnya udah ditutup karena pembangunannya Pak Anies. Aceh aja seperti hutan kantornya. Karena saya seluruhnya, ini kan periode saya kedua. Periode kemarin itu saya keliling seluruh Indonesia, kacau balu. Hanya di Jawa Timur yang berani turun ke bawah menghidupkan, bukan hanya melanjutkan, menghidupkan. Ya kayak tadi, saya menstimulus, ayo tuh bangkit lo seniman, bangkit. Baik yang otodidak maupun yang akademik. Keinginan kita effort itu yang harus disampaikan. Kekuatan masyarakat yang berbasis kebudayaan, bukan seni. Nah, berbasis kebudayaan. Kebudayaan itu mencakup, karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, seni itu bagian dari 10 pokok pikiran pemajuan kebudayaan. Sehingga seni itu harus menjadi effort. Orang jualan bunga, mana ada orang datang ke Jember dikasih sayur, orang datang ke sini dikasih lobster, ada orang datang ke sini dikasih teh daun jati, makan daun jati, itu tidak ada. Nah, hanya masih terlalu perspektif mereka itu mainstream, mesti datang ke Jember tembakau, mesti cerutu. Tapi mana tembakau yang diolah menjadi produk lain? Ada nggak tembakau yang diolah menjadi dupa? Untuk meratus, untuk spa, untuk apa, tidak ada. Tembakau itu bisa berfungsi sebagai herbal, bisa juga sebagai rokok, bisa juga alat spa, bisa macam-macam tuh. Ini harus ada banyak orang yang berusaha untuk belajar mengkaji semua instrumen, karena alam itu sudah menyediakan, hanya kita aja nih tidak mau berpikir lebih kencang. Kalau saya kenceng banget sampai kalau nggak keringetan, aku keringetan. Nah problemnya seniman itu selalu mengajarkan teknis, itu yang salah. Value, nilai dulu. Ya, nilai dulu, sampaikan gamelan itu apa, nilainya apa, tumbuhan apa, seninya apa, begitu dulu. Baru teknis bisa dikerjakan orang lain. Kita kalau berpikir seperti itu, saya tidak pernah kehabisan ide. Melihat ini jadi ide, melihat ini jadi ide, melihat ini jadi ide. Biar yang mengerjakan sampean nggak ada masalah. Lalu besok saya mikir lagi sudah ada ide, itu aja. Maka kita yang dibeli adalah ide saya, gitu. Ide saja, seniman harus ide. New style, new life, dan new perform. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai acara atau pagelaran acara Pagebluk 2020, di mana ini merupakan acara perdana yang diinisiasi oleh teman-teman kesenian, khususnya seni rupa yang ada di Kabupaten Jember. Melalui kegiatan positif semacam ini diharapkan bisa menjadi energi positif tersendiri bagi para pelaku seni dan tetap berinspirasi ke depannya. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Syatma Triafaradila melaporkan.